Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Almas Voice, selamat datang di podcast Cerita Ramadan, tempat kita berbagi kisah dan seru seputar bulan suci Ramadan. Kembali lagi dengan saya Mem Liza, dan tentunya bersama narasumber kita yang spesial dan juga sangat inspiratif. Mungkin bisa perkenalan dulu, Mem. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Mem Wiwi sebagai prinsipal di SDI Al Maslahah. Selamat ketemu di Almas Voice yang menginspirasi untuk kita semua, khususnya di SDI Al Maslahah. Ya, baik. Bagaimana kabarnya Mem Wiwi? Alhamdulillah baik, Mem. Puasanya lancar nggih? Lancar, hampir sudah separuh perjalanan. Iya, sudah 16 hari. 16 hari, betul. Masuk pertanyaan pertama nih, Mem. Apa makna, kan tema kita hari ini tentang lebaran dan saling memaafkan. Karena kita kan bulan suci Ramadan, nanti setelah berpuasa selama 30 hari, kita akan menuju hari kemenangan. Hari lebaran. Menurut Mem Wiwi, apa makna kata mohon maaf lahir dan batin yang sering kita ucapkan ketika lebaran, ketika bertemu sanak saudara atau orang lain? Iya. Lebaran itu adalah sesuatu yang ada tradisi di Indonesia. Sebenarnya kalau di negara lain khususnya itu setelah melakukan ibadah puasa itu ya sudah kembali pada aktivitas. Tetapi di Muslim di Indonesia itu memaknai Lebaran setelah Ramadan itu adalah sesuatu. Kalau saya melihat kita Lebaran ini adalah budaya yang menjadikan tradisi luar biasa di negeri kita. Karena apa? H-5 gini sudah pada harus mudik, negara ikut juga ngurus sekali karena tidak 1-2 orang ya, tetapi jutaan orang yang sangat menunggu-nunggu kedatangan Lebaran. Kalau makna maaf lahir dan batin ini sebenarnya ada banyak yang mendiskusikan dalam artikel-artikel penting, artikel-artikel kemusliman itu. Maafkan lahir dan batin ini ada kaitan spiritual, bagaimana fisik lahir kita secara fisik dan batin kita secara rohani, yang mana lahir dan batin itu tidak bisa dipisahkan karena unsur manusia untuk bisa menjadi kesempurnaan itu ketika lahir dan batin dalam kondisi sehat. Kalau dikaitkan dengan Lebaran, ada kaitan minal mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Itu adalah sesuatu hal gabungan doa sebenarnya. Permohonan doa yang mana minal aidin itu kembali kepada sesuatu yang menuju kesucian. Sedang faizin adalah kita melakukan sebuah aktivitas yang begitu rohani luar biasa di bulan Ramadan. Kita bisa bertahan untuk mempertahankan aktivitas mulia di bulan Ramadan itu sehingga nantinya kita meraih pada sisi keberuntungan. Itu Mem. Sangat dalam sekali makna mohon maaf lahir dan batin. Iya. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain nih Mem, apakah kita juga harus melupakan perbuatan orang lain itu kepada kita, Mem? Iya. Nah, ini pertanyaan ini mengarah pada kualitas seseorang. Tidak mudah memang ketika memaafkan orang lain, sudah kita maafin, apakah orang tersebut kesalahannya harus kita lupakan? Kalau menjadi pada tataran makom, tingkatan yang mulia, harusnya itu memaafkan dan melupakan. Itu pada tingkatan makom yang sangat mulia harus dilakukan. Tetapi manusia itu kan ya pada levelnya, pada titik yang berbeda-beda. Mau memaafkan aja udah sesuatu, dan itu sebuah perjalanan yang luar biasa. Seseorang itu dikatakan orang yang sangat mulia.
Eh, Kalau saya melihat kemampuan orang ketika bisa memaafkan dan melupakan itu adalah kemampuan yang luar biasa. Dia sudah memiliki pengetahuan yang lebih, sudah memahami konsep bagaimana menjalani kehidupan ini tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa disakiti sama orang tersebut dan menganggap orang tersebut adalah makhluk Allah. Perjalanan kesalahan yang dilakukan kepada kita itu adalah bagian dari ujian Allah yang diberikan kepada kita agar kita dapat memberikan pelajaran. Namun hal baik yang perlu kita pahami adalah ada satu hal ketika ada sebuah kesalahan dilakukan orang lain dan kesalahan itu mungkin sangat menyakitkan ya. Itu sebenarnya adalah ada titik poin kesalahan itu tidak dilupakan, dijadikan sebuah produk pengetahuan yang mana ini adalah pengetahuan yang itu suatu ketika nanti ketika memberikan suatu pelajaran, hal semacam ini tidak boleh dilakukan kepada orang lain. Jadi bukan sebuah kesalahan tadi jangan ditempelkan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, tetapi sebuah hal perbuatan ini harus dijadikan sebuah pengetahuan. Ini adalah satu contoh perbuatan yang tidak boleh dilakukan, suatu contoh perbuatan yang harus kita antisipasi, kita bagaimana tidak dirundung, kita tidak dicemooh, kita tidak dinafikan, kita tidak menjadi orang-orang yang tersakiti. Tetapi ini adalah sebuah pengetahuan yang bagaimana kita tidak akan mengulang atau mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi pada prinsipnya kalau mampu ya harus dilupakan. Tetapi ada satu hal ditarik kesimpulan, kalau tidak bisa melupakan, jadilah yang dilakukan kesalahan orang tersebut itu adalah pengetahuan yang tidak boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita alami kembali. Maka kita harus bersiap-siap ketika ada karakter seperti itu, bagaimana kita mengantisipasi untuk mitigasi risiko, menjauhi atau bagaimana menghadapinya dengan strategi bahwasanya hal itu tidak boleh diulang kembali gitu. Sebagai reminder kita. Iya, juga. Betul, sebagai reminder begitu. Ya, selanjutnya ini mengapa memaafkan itu terasa sulit atau susah bagi sebagian orang? Kalau meminta maaf kan lebih gampang daripada memaafkan. Gitu. Iya, betul. Iya, ya susah memang. Memaafkan itu susah karena harus membuka ruang pengetahuan kita, karena logika kita, pengetahuan kita dicederai. Harga diri kita tercoreng. Terus nama baik, ego kita disakiti. Sehingga ketika tidak dimiliki pengetahuan, seseorang yang tidak ada pengetahuan yang menempel pada dirinya pasti tidak akan mau memaafkan. Pasti itu. Level siapapun, di level orang kaya, orang miskin, orang berpengetahuan, orang pandai, orang cerdas, ketika dia pada ranah-ranahnya, dirinya, harga dirinya, egonya itu disinggung, maka dia akan merasa tersakiti dan dia tidak akan memaafkan. Justru dia akan keinginan untuk membalas. Nah, dalam konsep Islam sudah menyatakan itu ada dasar hukumnya ya. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra'i fisyarra'i wal qadiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barang siapa yang mau menafkahkan di antara dianya punya duit, gak punya duit, dalam keadaan longgar, dalam keadaan sempit, kemudian dia mau memaafkan wal afina aninas kepada orang yang berbuat kesalahan, wallahu yuhibbul muhsinin, maka Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Di situ menjelaskan bahwasanya apa?
Allah sudah menjamin karena begitu beratnya memaafkan sampai Allah itu memberikan sebuah dalil janji bahwasanya orang yang mau memaafkan itu baginya itu adalah tergolong orang-orang kebajikan yang dimuliakan. Memaafkan itu adalah bagian orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jalan orang menuju kebaikan dimuliakan oleh Allah, dicintai sama manusia sealam raya itu adalah dalam dirinya sudah menempel selalu mau memaafkan kepada siapapun yang mendolimi, siapapun yang melakukan hal sewenang-wenang kepada dirinya. Tapi memang ini 1.000.001 orang yang bisa ikhlas mau memaafkan. Dan saya pun nggak bisa menjamin saya secara personal itu ketika dicederai itu bisa langsung memaafkan itu yang nggak mudah kan begitu. Karena kita manusia ini iman itu yazid wala yangkus, kadang nambah kadang bertambah. Ya di situ kenapa susah memaafkan, karena pada diri kita ini masih menempel keegoan, pengetahuan untuk kemanusiaannya ini masih belum dapat, memahami konsep kebajikan, memahami konsep kemuliaan itu belum nyampe. Dan sisi kemanusiaan, ketika kemanusiaannya direndahkan kemudian harus memaafkan, ini adalah sesuatu sehingga menjadi orang yang memaafkan itu akan sangat-sangat susah. Tapi barang siapa sesuai yang dijanjikan Allah itu, kalau kamu betul-betul yakin kamu itu hambaku, maka tirulah sifatku, yaitu maha memaafkan, ghafurur rahim. Jadi tingkat yang paling mulia manusia itu adalah bisa memaafkan. Makanya di dalam doa-doa itu ketika doa kita kepingin diterima Allah, langkah yang dilakukan itu sebut asma Allah, yaitu istighfar dulu. Jadi kalau mau minta doa itu sebut pada Allah, istighfar dulu, sifat Allah yang maha memaafkan, istighfar dulu, baru meminta doa. Di situ istighfar itu betul-betul menyatakan kita itu rendah, kita itu salah, tapi Allah akan betul-betul memberikan sebuah magnet, doa kita akan dikabulkan ketika kita merasa salah di hadapan Allah. Dan Allah juga memberikan kebalikan lagi ketika kamu sesama manusia ketika manusia ini sama-sama membuat kesalahan di muka bumi ini, manusia bikin kesalahan, maka saling bermaafanlah kamu supaya ada kedamaian di muka bumi ini. Nah ini yang agak susah, ada perang saat ini kayak begini kan, nilai kemanusiaannya nggak kebangun, yang dibangun itu adalah ego. Jadi yang jadi korban adalah alam lagi, dan itu yang menjadi tanda-tanda ketika kedamaian, ketetaman, rasa persaudaraan kemanusiaan nggak dibangun, tadi rusak, ya mendekati masa-masa hari kiamat. Begitu, Mem, bisa sampaikan. Sangat mendalam sekali ya materi kita hari ini. Mungkin Mem Wiwi ada pesan dan kesan untuk anak-anak dan pemirsa di rumah sebelum hari raya nih. Oke, baik. Anak-anakku SD Al-Maslahah bersama rekan-rekan Mem dan Mister yang ada bersama join di Almas Voice. Mari kita sambut Lebaran ini dengan kegembiraan, dengan hati yang bahagia, dengan selalu berpegang membangun silaturahim, karena silaturahim itu akan manjangin umur, manjangkan rezeki, dan yang terpenting adalah bagaimana rasa memiliki empatinya, kebersamaannya itu harus kita bangun. Yang penting dibangun adalah sisi-sisi rohani kita. Kalau rohani kita itu sehat, maka jasmani kita sehat. Jangan sampai kelihatan kita itu memenuhi kesehatan fisik, tetapi rohani kita nggak dibangun, sisi rohaninya, keagamaannya nggak dibangun, maka mau nggak mau nanti
bisa jadi kesehatan fisiknya akan terganggu. Harapan Bu Wiwi di akhir ini, ayo puasa ini kita niati betul-betul menyehatkan rohani kita, jasmani kita, sehingga kita bisa melalui pada ending tujuan puasa, yaitu membangun ketakwaan, semakin dekat kepada Allah, dan kita diberikan kemuliaan di sisi Allah. Begitu, Mem. Terima kasih Mem Wiwi atas waktu dan pemaparan dan juga nasihatnya pada kali ini. Sama-sama. Mungkin cukup sekian Al-Maswais pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.